Banyak berita ya teman-teman di tahun 2025 ini. Ya misalkan ini ada tentang ijazah palsu ya yang menyeret nama mantan presiden nih Joko Widodo. Terus ini ada kabar pagar laut. Wah, ini laut yang akan dijual. Ini juga ada tentang apa ini? Masalah ada apa? Gunung Rinjani yang mulai berbenah. Wah, dan ini nih yang membuat aku tertarik ya ini. Karhutla. Nah, kebakaran hutan dan lahan 2025. Jadi menjelang HUT ya RI ya tahun ini ya mendekati angka 80 tahun kita eh, apa namanya berada di masa kemerdekaan. Masih ada yang namanya karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Ya kalau dipikir-pikir sebenarnya 80 tahun itu rentang waktu yang panjang. Eh, Saat ini juga sumber daya manusia kita ya di bidang alam, di bidang yang lainnya, di berbagai bidang lah ya, itu sudah berkualitas sebenarnya. Ditambah lagi dengan teknologi yang semakin canggih, helikopter, eh, drone ya kan, yang sebenarnya bisa digunakan ya semuanya itu untuk memantau area hutan dan lahan di Indonesia. Kalau misalkan ada hal yang mencurigakan, oh ada api ya, itu berarti langsung diterjunkan ya petugas untuk memadamkan sebelum terjadi kebakaran hutan yang luas. Sebutlah untuk tahun ini ya itu sudah terjadi di daerah Sumatera ya, sebut saja Riau, kemudian di daerah Kalimantan juga ada, yang di daerah Kalimantan Barat. Nah ini apa ya, mengingatkan aku ya pada sebuah pantun berbahasa Dayak Brangas yang dikarang oleh Pak Masri ya. Bunyinya begini ya. Humbang bapela tali basambung, kambang malati hawi hiasan, jadi hujan hanyar manggilau payung, alamat jimus kasadingenan. Nah ini pantun ini apa, nasihat ya, berisi nasihat. Di situ dikatakan sudah hujan baru mencari payung. Wah ini hujan ya, wah baru mencari payung. Oh basah basah. Itu kan di luar nalar sebenarnya ya. Yang benar itu kan sedia payung sebelum hujan. Jadi ketika hujan ya santai saja ya di bawah payung ya kan, tidak kebasahan. Seperti itu pula dengan karhutla, sebenarnya harus ada tindakan pencegahan ya, seperti tadi yang aku sebutkan ya, ada pemantauan atau misalkan pendirian pos-pos ya di daerah-daerah yang rawan kebakaran hutan, sehingga kalau ada hal yang mencurigakan bisa langsung ditangani agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan yang luas ya kan. Dan juga di ya kota-kota atau di apa namanya yang bisa dilihat itu ya, perlu juga dipampang gitu ya, papan imbauan ya secara luring atau di media sosial atau di televisi ya, apa namanya, sebisa mungkin. Misalkan dulu ya di Kalimantan Tengah sana ya, ada imbauan dari pemerintah setempat, elak manusul himba ya, artinya jangan membakar hutan. Ini imbauan yang bagus ya sebenarnya. Dan pertanyaannya, kalau sudah terjadi kebakaran ya seperti ini, ya apa yang akan kita lakukan ya? Tentu sebisanya ya kita misalkan tidak melakukan aktivitas di luar ruang.
ya bisa di rumah, bisa di kantor ya kan, dengan apa, ruangan yang tertutup, agar apa, kabut asap itu ya tidak masuk ya dalam ruangan. Nah, kabut asap yang sudah terjadi saat ini ya, itu sudah menjadi bahan ekspor ya, bahan ekspor ke luar negeri. Wah, ini kalau kita sebut ekspor sebenarnya hal yang positif, tetapi ini malah negatif ya, karena yang kita ekspor ya ke negeri jiran kita itu, negeri Malaysia, itu hal yang memprihatinkan ya, hal yang memalukan sebenarnya bagi bangsa kita ya. Orang-orang sana itu menyebutnya jeribu ya, jeribu jeribu itu sangat ya terprihatin juga ya, mereka terdampak ya kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia. Nah, kemudian hal selanjutnya ya, kalau misalkan sudah ya yang namanya aktivitas ini ya tidak mungkin selalu di dalam ruangan kan, pasti ada aktivitas di luar ruang, misalnya ke pasar ya kan, membeli sayur dan sebagainya, ya usahakanlah pakai masker ya, agar partikel-partikel berbahaya ya yang di dalam kabut asap itu tidak terhirup ya oleh kita. Nah, selanjutnya juga harus jaga kesehatan. Nah, ini perlu ini, misalnya kan cukup minum air putih ya kan, supaya apa, hal-hal yang sudah terhirup tadi bisa keluar ya dengan lancar. Konsumsi makanan yang bergizi, nah, ini juga perlu ya, agar apa, daya tahan tubuh kita itu kuat ya dalam menghadapi apa namanya, kabut asap yang apa namanya, mengelilingi, menyerang kita gitu ya. Eh, Apalagi ya, apa namanya, masker sudah, kesehatan sudah. Ya mungkin yang tidak lupa ya kita lakukan, ya itulah ya, jaga kesehatan, selain makan tadi juga aktif berolahraga, ya kan. Supaya kita tetap bugar ya, bugar, apa namanya, sehat ya kan, walaupun terjadi kebakaran hutan yang menyebabkan kabut asap. Yang paling penting juga, jangan lupa berdoa ya, selain usaha kita juga harus berdoa ya, agar tetap bahagia. Itu saja ya yang bisa aku sampaikan di video singkat ini ya, berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan. Tetap semangat, tetap bahagia.